Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang al-makhfudat. Al-makhfudat. Apa itu al-makhfudat? Al-makhfudat adalah sebutan untuk isim-isim yang dibaca khafat atau jar. Sebelumnya kita sudah membahas tentang al-marfu'at. Marfu'at isim-isim yang dibaca rafa. Kita sudah mempelajari al-mansubat, yaitu isim-isim yang dibaca nasab. Nah, sekarang kita belajar tentang al-makhfudat, yaitu isim-isim yang dibaca khafat atau jar. Sebelum kita lanjut ke bab al-makhfudat, alangkah baiknya kita mengulangi lagi tentang i'rab jar. Sudah kita ketahui i'rab jar itu mempunyai 3 tanda, yaitu kasroh, ya, dan fathah. Kasroh menjadi tandanya i'rab jar bertempat pada isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Ya menjadi tandanya i'rab jar bertempat pada isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, dan asmaul khamsah. Adapun fathah menjadi tandanya i'rab jar bertempat pada isim ghairu munsharif. Adapun penjelasan tentang asmaul khamsah, penjelasan tentang isim ghairu munsharif itu sudah kita bahas di babnya masing-masing. Baik, sekarang kita lanjutkan, yaitu al-makhfudat. Sudah kita jelaskan tadi, makhfudat adalah sebutan untuk isim-isim yang dibaca jar atau khafat. Dan al-makhfudat ini ada 3. Yang pertama, makhfud bil harfi. Makhfud bil harfi. Apa makhfud bil harfi? Yaitu isim yang dijarkan dengan huruf. Nanti kita pelajari huruf-huruf apa saja yang bisa mengejarkan isim. Contoh makhfud bil harfi, contohnya saya pergi ke sekolah dengan sepeda, misalnya dhahabtu ilal madrasati bidarrojati. Nah, ini saya pergi ke sekolah dengan darrojah, dengan sepeda. Al-madrasati ini dibaca jar. Kenapa? Karena kemasukan huruf, itu huruf jar ilah. Ad-darajati juga dibaca jar. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar bi. Jadi al-madrasati, ad-darajati ini makhfudun bil harfi, yaitu isim yang dijarkan dengan huruf. Al-madrasati tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad, begitu juga ad-darajati tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad. Ini contoh dari makhfud bil harfi, yaitu isim yang dijarkan dengan huruf. Yang kedua, makhfud bil mudhaf.
mahfud bil mudhaf. Mahfud bil mudhaf yaitu isim yang dijarkan dengan mudhaf atau isim yang dijarkan oleh mudhaf. Contohnya, saya menulis dengan pulpennya Zaid. Nah, katabtu bi kolami Zaidin. Bi kolami Zaidin. Nah, ini. Yang mahfud bil mudhaf adalah Zaidin. Zaidin ini dibaca jer karena dia dijerkan oleh mudhaf. Mana mudhaf? Yaitu kolam. Jadi kolam ini mudhaf, Zaidin namanya mudhafun ilaih. Mudhaf itu yang disandarkan, mudhafun ilaih yang tersandari. Pulpennya Zaid, rumahnya Fatimah, mobilnya guru, sepedanya Zainab. Nah, itu susunan-susunan seperti itu namanya susunan idhofah. Mobilnya Zaid, mobil itu namanya mudhaf, Zaid mudhaf ilaih. Pulpennya Zaid, pulpen namanya mudhaf, Zaid mudhaf ilaih. Nah, Zaid ini dia itu dibaca jer, mudhafin ilaih dibaca jer karena menjadi mudhaf ilaih. Yang mengejarkan apa? Yang mengejarkan adalah mudhaf. Yang mana dalam hal ini adalah kolam. Jadi Zaidin ini dijerkan oleh kalimat kolam. Adapun kolam di sini dibaca jer, kolami. Kenapa kok dibaca jer? Karena kemasukan huruf B. Nah, jadi kolami itu dijerkan dengan huruf mahfud bil harfi. Adapun Zaidin ini dijerkan dengan mudhaf atau mahfud bil mudhaf. Nah, nanti kita pelajari juga dalam bab idhofah. Yang ketiga, tabi lil mahfud. Yang ketiga, tabi lil mahfud. Apa tabi lil mahfud? Yaitu isim-isim yang mengikuti isim yang dibaca jer atau yang kita kenal dengan at-tawabi, yaitu isim yang mana dia mengikuti kalimat sebelumnya. Jadi tabi lil mahfud ini ketika kalimat sebelumnya dibaca jer, maka dia ikut jer. Namanya at-tawabi yang mengikuti kalimat sebelumnya. Dan at-tawabi ini ada 4, yaitu ada taukid, ada atof, ada badal, dan ada naat. Ini namanya at-tawabi. Jadi 4 macam ini dia itu mengikuti kalimat sebelumnya. Jika kalimat sebelumnya itu rofa, ya dibaca rofa. Jika kalimat sebelumnya nasab, ya dibaca nasab. Jika kalimat sebelumnya itu dibaca jer, maka at-tawabi ini juga dibaca jer. Contoh atof. Contoh atof. Saya menulis dengan pulpen dan pensil. Saya menulis dengan pulpen dan pensil. Bagaimana itu? Katabtu biqalamin wa mirsamin. Nah, ini wa mirsamin. Kenapa kok dibaca wa mirsamin? Karena dia ini maktuf. Nah, nanti bisa dipelajari di
bab atof yang sudah kita pelajari bersama. Jadi mirsamin di sini adalah maktuf. Wawunya namanya wawu huruf atof. Kolam namanya maktuf alaih. Ini kolam maktuf alaih yang diatofi. Dalam susunan seperti ini, maktuf isim yang jatuh setelah huruf atof atau yang kita sebut dengan maktuf itu i'rabnya harus mengikuti maktuf alaih. Ketika maktuf alaih di sini dibaca jer bikolamin, yang mana bikolamin, kolamin sini dijerkan karena ada huruf jer. Jadi bikolamin mahfudun bil harfi, maka mirsamin di sini juga dibaca jer. Kenapa? Karena dia mengikuti maktuf alaihnya, karena dia diatofkan. Jadi katabtu bikolamin wa mirsamin. Nah, jadi mirsamin namanya maktuf, mengikuti i'rabnya mengikuti maktuf alaih. Begitu juga dalam masalah taukid. Kalau muakatnya itu jer, maka taukidnya juga jer. Dalam masalah naat, masalah saya belajar di kelas yang bersih. Gimana contoh saya belajar di kelas yang bersih? Alamtu fil fasli an-nadhifi. Ta'allamtu fil fasli an-nadhifi. Nah, an-nadhifi di sini dibaca jer. Kenapa? Karena an-nadhifi di sini menjadi naat. Naat itu termasuk at-tawabi, yaitu isim yang mengikuti sebelumnya. Karena isim sebelumnya atau yang disebut dengan man'ut yang disifati dibaca jer karena kemasukan fi huruf jer, maka naat di sini juga harus mengikuti man'utnya dalam sisi i'rabnya. Ketika man'utnya fil fasli, fasli dibaca jer, maka an-nadhifi ini juga dibaca jer. Nah, ini namanya at-tabi tabi'il mahfud, yaitu isim-isim yang mengikuti isim yang dibaca jer. Nah, jadi tabi itu seperti yang saya jelaskan tadi, ada atof, ada taukid, ada badal, dan naat yang bisa dipelajari lagi di penjelasan-penjelasan yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, inilah al-mahfudat. Jadi mahfudat ada 3, atau isim-isim yang dibaca jer ada 3, yaitu mahfud bil harfi, isim yang dijerkan dengan huruf. Ada mahfud bil mudhaf, isim yang dijerkan dengan mudhaf. Yang ketiga tabi'il mahfud, yaitu isim-isim yang mengikuti isim yang dibaca jer. Kemudian di sini ada soal untuk membantu meningkatkan pemahaman kita tentang bab mahfudat. Ada 2 soal. Yang pertama, al-mahfudat adalah, nah itu apa? Kemudian ada berapa mahfudat atau isim yang dibaca jer? Sebutkan. Kita juga harus menghafalkan mahfudat itu apa saja. Sebagaimana al-marfu'at, isim-isim yang dibaca rafa, itu juga kita harus hafal. Apa saja itu isim-isim yang dibaca rafa. Al-mansubat, isim-isim yang dibaca nasab apa saja. Nah, itu kita harus hafal. Begitu juga al-mahfudat, kita juga harus hafal. Nah, ini yang dapat saya sampaikan berhubungan dengan al-mahfudat. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.